Hamidnya. Dan alhamdulillah beberapa kali studi banding dilakukan oleh Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata dan mengirim murid-muridnya untuk menghadiri sanlat di Ponpes Dalwa, dan alhamdulillah sekarang gilirannya Dalwa mencuri dari Mambaul Ulum. Kenapa saya istilahkan dengan mencuri? Karena istilah sekarang ini adalah istilah yang ngetren. Kadang-kadang kalimatul haqqin urida batil. Jadi kalimatnya keren, tapi padahal urusannya, maksudnya, tujuannya jelek. Itu sekarang. Nah, sehingga kita ambil yang batil, tapi maksudnya tujuannya adalah baik. Sehingga insya Allah pondok, dari satu pondok ke pondok lainnya kita saling mencuri, tapi untuk membesarkan program dan proyeknya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ke depan Ponpes Dalwa, yang Ponpes Mambaul Ulum dan Dalwa dan semua ponpes yang ada di Indonesia ini insya Allah berjaya ke depan, dan insya Allah kembali lagi seperti sebelumnya, sebelum adanya kemerdekaan. Itu tidak ada pesantren, tidak ada madrasah diniyah, tidak ada sekolah formal, kecuali pondok-pondok pesantren seperti ini. Sehingga pondok-pondok semacam inilah yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah, karena pondok-pondok inilah yang mengeluarkan para pejuang-pejuang dahulu, sehingga kemudian Indonesia menjadi negara yang merdeka ini. Oleh karena itu, maka kami sangat tertarik sekali tema yang kali ini kita seminarkan, yaitu enjoying the process. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena setiap orang itu pasti ada prosesnya. Setiap orang itu pasti mau punya urusannya sendiri, sebagaimana nanti di masa yang akan datang kita punya urusan sendiri, tidak terkait dengan orang lain, tapi kita punya urusan sendiri. Sehingga kami mempunyai sebuah konsep kehidupan dan prinsip yang kami jadikan sebagai moto kehidupan, dan kami jadikan sebagai profil di dalam IG kami, WA kami, dan medsos kami. Hidup itu adalah sebuah kesempatan, dan kesempatan itu harus diperjuangkan, sementara perjuangan itu pasti memerlukan kepada pengorbanan. Tadi sebagian telah dikutip bahwasanya tidak ada sebuah perjuangan tanpa pengorbanan, sehingga perjuangan itu harus ada pengorbanan. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada para santri semuanya. Santri dididik di pondok pesantren dengan penuh pengorbanan, berkorban jauh daripada keluarga, berkorban jauh daripada teman-teman semula, berkorban makan seadanya, berkorban semuanya, aktivitasnya diatur semua oleh para pengasuh. Tidak ada lain maksud, tujuannya itu adalah supaya dia itu berani berkorban untuk menjalani proses. Karena apa? Karena hidup kalau tidak belajar untuk hidup tidak enak, maka hidup di luar sana susah. Tapi kalau kita hidup dibina dan ditempa untuk menjadi seorang yang hidup tidak enak, maka hidup tidak enak sudah biasa, tapi hidup enak dia akan bersyukur pada Allah. Dan itulah para santri dan santriwati di pondok-pondok pesantren. Beruntung yang dapat santri dan beruntung yang dapat santriwati, dan semoga semuanya dari sini dapat santriwati semuanya. Ada sebuah ayat yang menjadi landasan bagi kita semuanya untuk kita berbangga ya. Dan pada malam ini kita harus bereforia. Apa itu? Allah SWT firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu sama orang yang tidak tahu, enggak sama. Antara santri dengan yang bukan santri enggak sama. Bahkan kesantrian ini kalau kita bawa kemana saja, maka kita akan dapatkan apa saja yang dipegang oleh santri itu pasti akan berjaya di mana saja. Alhamdulillah, waktu kami dalam proses mengambil doktor kami di UIN Malang, alhamdulillah kami menjadi seorang mahasiswa tapi yang santri, sehingga kami menganggap dosen kami semua seperti guru kami. Bahkan pada waktu itu mereka tidak tahu bahwa saya seorang habib, seorang mubalik, seorang rektor, bahkan karena saya pakai pakaian seperti pakaian para mahasiswa dengan celana panjangnya, dengan kemejanya, dengan songkok hitamnya seperti yang kalian pakai itu.
Maka banyak di antara mereka tidak tahu siapa saya, sehingga dosen-dosen saya semuanya saya hormati, saya muliakan, saya cium seperti saya punya guru saya. Alhamdulillah dengan proses yang dijalani sebagai santri, ternyata teman-teman kami yang ada di kelas kami berjumlah 12, kami menyelesaikan doktor kami hanya dalam waktu 3 tahun bahkan kurang. Sementara teman-teman kami yang terakhir baru selesai itu baru 6 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah semuanya itu berkat apa? Berkat santri ketika masuk ke jenjang mana saja pasti dia akan menjadi mulia dan berjaya.